Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas terbaik Jateng dan DIY. Nah, siapa klub terbaik Jateng dan DIY ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Alah, paling saat durunge tak sebutke mesti wis do mudeng. Klub terbaik saat ini Jateng dan DIY ya PSIS Semarang. Nah, semua pasti sudah pada tahu. PSIS kemarin baru saja membantai PSS Sleman dengan skor 5-2. Wow, ini skor cukup mengejutkan bagi saya pribadi dan bagi mungkin teman-teman lainnya ya. Nah, ekspektasi saya paling ya seperti Persis kemarin, paling menang tipis. PSIS paling menang tipis ini, menang tipis pasti. Kalau untuk PSS Sleman, saya rasa sebenarnya tim ini memang bukan ingin lolos ataupun ingin apa ya, tapi tim ini bener-bener ingin mencoba meracik-racik ulang kembali, bener-bener apa ya, tim PSS Sleman itu ingin membentuk tim yang kuat. Nah, tapi memang mereka memulai dari nol, bener-bener dari bawah ya. Saya mungkin tidak berekspek tinggi tentang PSS Sleman ini, tapi kalau PSIS Semarang ini bener-bener superior sekali ya. Bahkan mereka tim paling produktif di Piala Presiden ini dengan mencetak banyak gol ya. Intinya kalau PSIS Semarang ini jos lah dan seperti itu ya. Mungkin karena kedatangan dua pemain top yaitu Marukawa dan Fortes, atau dengan strikernya yang lainnya yang nomor 10 tadi namanya siapa ya, saya lupa. Nah itu juga bagus. PSIS mungkin tahun ini ngeri lah, ibaratkan tim yang perlu ditakuti juga bagi tim-tim besar lainnya di Indonesia ya. Seperti ya mungkin kalau bisa dibilang setara, PSIS saat ini setara kekuatannya dengan Bali United ya. Pasti dengan kekuatan seperti ini, Pak, ini ya mungkin nanti rame ya. Perebutan juara Piala Presiden itu nanti kan rame ya kan. PSIS sudah dipastikan satu tiket 8 besar. Nah, yang satunya masih diperebutkan 4 tim. 4-empatnya punya peluang, yaitu Persita Tangerang, Persis Solo, dan PSS Sleman dan Dewa United. Nah, 4 tim punya peluang semua. Tapi kalau untuk PSS Sleman mungkin peluangnya cukup paling besar sendiri ya, PSS Sleman ini. Tapi kalau dari tim lainnya memang harus meraih kemenangan. Nah, PSIS tahun ini memang pemainnya top-top yang didatangkan. Wawan Febrianto termasuk, lalu banyak pemain-pemain top yang didatangkan juga, dan menggunakan pemain-pemain yang dulu hebat lah di PSIS seperti Dewangga. Itu ya banyak juga pemain PSIS ini. Kalau untuk mengkritik pertandingan PSIS, saya ibaratnya ini nggak kurang satu lini pun lah, ibaratkan paling kurang cuma sedikit-sedikit dari pertahanan yang sering lalai, itu aja. Tapi kalau untuk pembenahan ya paling cuma sedikit aja. Ini PSIS Semarang ini pasti nanti di Liga tampil top lah. Menurut pendapatmu, Cuk, penampilan PSIS Semarang ini gimana tahun ini Piala Presiden? Ya, dari grup ini memang skuad yang paling matang itu PSIS Semarang. Kalau dilihat itu PSS Sleman mereka banyak merombak skuad, terus pergantian pelatih. Terus Persis Solo dia baru naik ke Liga 1. Dewa United juga sama, baru naik ke Liga 1. Jadi emang bener-bener PSIS ini banyak memakai skuad yang tahun kemarin lah, matang di liga, bahasanya seperti itu. Ditambah dengan penyerangnya yang sangat bener-bener sangat-sangat luar biasa ya, Fortes dan Marukawa, dan sudah terbukti di Liga Indonesia. Nah, ini sangat-sangat wajar kalau PSIS itu bisa membantai tim-tim yang lain lah ya. Persita bantai 6-1, terus PSS Sleman dibantai 5-2, Persis Solo dikalahkan 2-1. Ini tinggal Dewa United aja yang jadi sasaran korban PSIS selanjutnya lah ya. Jadi memang PSIS tahun ini tidak terlalu banyak mengorbankan pemain lah. Memang ini hasil orbitan tahun lalu dan sudah matang. Sudah saatnya memang PSIS ini gimana ya, targetnya memang target prestasi lah ya. Ralat ya, Cuk ya. Untuk kalau Dewa United kemarin PSIS hasilnya imbang. 2-2, bukan belum main tapi sudah imbang 2-2 ya. Nah, berarti PSIS sudah selesai ya pertandingannya dengan meraih poin 10, memperingati ya peringkat 1 lah ibaratnya di grup A ini. PSIS Semarang wah kokoh di peringkat 1. Ya
mungkin ini turnamen pramusim terbaik ya bagi PSIS Semarang ini. Kalau tahun lalu kita berbicara flashback tahun lalu ya, turnamen pramusim Piala Presiden ini juga kan digelar. Tahun lalu saya takjub dengan klub berjuluk PSIS Semarang ini, Laskar Mahesa Jenar ini. Kenapa? Karena klub ini itu berani sekali ya untuk mengorbitkan banyak pemain muda, bahkan pemain-pemain yang menurut pandangan saya itu belum terlalu terkenal, mereka berani mengorbitkan. Karena dulu sempat saya bikinkan konten Arsenalnya Indonesia. Wah, tapi tahun ini pramusim tahun ini PSIS ini cukup berani ya mereka ya, tidak tidak seperti tahun kemarin. Mereka bahkan memainkan pemain-pemain intinya ataupun skuad mewah lah ibaratkan seperti itu. Menurut pendapatmu Cuk, dengan hilangnya orbitan ini gimana ini PSIS Semarang ini? Padahal ya laga lawan PSS Sleman, walaupun PSIS kalah pun mereka tetap lolos loh pasti. Tapi mereka tetap menampilkan skuad bintangnya. Fortes main, terus tadi nomor 10 pemain asingnya itu juga main, Marukawa main, Mbah. Itu gimana menurut pendapatmu, Cuk? Kalau kemarin memang kita akui bahwa PSIS Semarang itu berkontribusi pada tim nasional Indonesia lah ya. Di Piala Menpora mereka banyak mengorbitkan pemain-pemain muka baru, pemain-pemain muda, dan akhirnya bisa matang kualitasnya, terus dipanggil tim nasional. Sekarang ya PSIS ngunduh lah, bahasanya ngunduh hasil. Tahun wingi nandur, saya ingin ngunduh. Nah, ini buat tim lain seperti PSS Sleman, Persis Solo, ini saatnya mereka itu nandur. Nah, tahun depan mungkin bisa manen. Tahun ini mungkin bisa mengorbitkan banyak pemain muda dulu. Ya wajar lah, nanti kalau kalah ya jangan protes, banyak protes lah ya supporternya. Ini emang pramusim lah buat ngorbitkan pemain muda. Tahun depannya semoga saja bisa matang dan bisa meraih prestasi tinggi lah ya. Ya betul sekali ya. Ya saya harapkan bisa seperti itu ya, bisa meraih prestasi yang tinggi, itu aja kalau untuk klub-klub yang lainnya. Kalau untuk PSIS saya harap tidak hanya pramusim gacore gitu loh. Maksudnya dalam arti memang ya liga kudu melu gacor. Soalnya pramusim ini hanya cuma untuk lajang uji coba ya bagi klub-klub yang menginginkan uji coba seperti PSS Sleman ini kan banyak yang ingin dimainkan tadi ya pemainnya, dimainkan Coach Seto ya. Coach Seto ini memang tidak berekspek tinggi sih. Dari awal pun beliau sudah mengatakan kalau orang expect dur-dur tentang Piala Presiden ini. Ya mungkin mereka hanya cuma melu rame-rame wae timbangane golek lawan uji coba angko angel ya melu, ibaratnya seperti itu ya. Karena mungkin ya Coach itu memang tipe-tipe pelatih seperti itu ya. Ya tidak mau ditarget tinggi kalau untuk turnamen-turnamen kayak gini ya. Nah, kalau untuk PSIS Semarang sendiri saya harapkan ya konsisten dan ya nanti bisa tampil di kompetisi Asia ya, seperti Bali United yang kemarin juga tampil di kompetisi Asia dengan menang skor 2-0 ya. Itu cukup bagus lah. Berarti memang Bali United juga berkaca ya tidak leda-leda lah. Saya harapkan seperti itu. Pembelian 2 pemain Marukawa dan Fortes dan yang satunya pemain asing ya, berarti 3 Jonathan itu saya rasa tidak, berarti itu pembelian yang menurut pandanganku cukup berhasil ya. Ya mungkin nanti di 8 besar bisa di rolling lah ya, nanti gantian ya, nggak usah terlalu expect tinggi. Kalau untuk PSIS kan sudah terbukti ya, berarti memang klub ini kuat lah, ibaratnya ngelibas kabeh Pak ya, kecuali Dewa United kemarin mereka hasil imbang ya. Tapi kalau yang lainnya semoga bisa dapat jam terbang juga ya, seperti yang dulu lah PSIS itu. Rala John, kalau Jonathan itu memang pemain PSIS musim lalu. Yang dibeli itu Fortes, Marukawa, dan Ali Sesai. Ali Sesai dari Persebaya, Marukawa dari Persebaya, dan Fortes dari Arema. Nah ini harapan saya PSIS tetap mengorbitkan, tapi ya 1-2 lah ya, 1-2-3 tetap ada, semoga masih ada. Ya, jangan terlena didet akeh tuku pemain bintang terus lali ngorbit ke meneh. Padahal orbitannya PSIS itu ya terbukti tahun kemarin tuh Arhan, Dewangga bisa dipanggil tim nasional, terus
masuk final AFF. Yang tahun ini ya bisa lah ya 1 2 3 lah ya, ada pemain orbitan PSIS yang menonjol lagi loh. Intinya jangan terlena dengan pemain bintang. Wah, dapat pemain bintang terus terlena nggak ngorbitkan lagi, itu jangan. Ya betul ya, kalau untuk pramusim tidak masalah, ibaratkan seperti itu, nggak perlu target juara juga. Ujung-ujungnya nanti kalau di liga ya nggak juara kan seperti apa, yang penting kan hasil akhir liga gitu aja. Kalau liga mau main ke pemain-pemain top ya apa-apa gitu aja. Kalau untuk pramusim kayak gini ya ngorbit kira apa salah sih sebenarnya, siji loro telu apa-apa lah. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang Raja Jateng dan DIY ini. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe.